Ayo. Ziyun sekali lagi berdiri di dekat pisaunya. Tetapi saat ini, tidak ada yang bisa melihat gemetar pada saat ini. Tetapi tampaknya itu adalah niat bertarungnya yang mengerikan, yang membuat aula besar bersinar dan bergetar. Dan naga banjir itu, yang berada di sisi kanan di tengah, keluar. Mengaum. Saya melihat bahwa naga banjir penuh dengan baju besi bersisik yang megah, begitu kuat sehingga benar-benar membuat Ziyun merasa tercekik. Nafas ke-9 ke-10 dari lawan Anda hanya berjarak satu sentuhan dari Golden Immortal. Di bawah paksaan yang mengerikan ini, telapak tangan Ziyun bergetar, tetapi Dao Ming akhirnya berubah menjadi jalur pedang yang ganas, menuju kematian. Tidak bagus, Ziyun bukan lawan orang ini. Seru Qin Yichen. Dari saat cahaya dan bayangan muncul, dia memperhatikan celah antara kedua sisi. Jika kondisi Ziyun utuh, itu masih bisa menjadi pertempuran. Tapi sekarang, kekuatan pertempuran Ziyun bahkan tidak dapat mempertahankan 3 lapisan di puncak. Kegagalan tampaknya menjadi hal yang biasa. Bang! Cakar yang menyengat, hampir menembus jantung Ziyun, membuat awan ungu terbang mundur, dan gigi macan tutul dipotong dengan keras di leher cahaya dan bayangan itu. Namun, Dewa Cahaya dan Bayangan, dan bahkan naga banjir, sisik di leher, sesuai dengan skala terbalik yang paling ulet dari naga banjir. Ding! Gigi macan tutul dipotong dengan keras pada armor bersisik, yang menyebabkan armor bersisik itu retak, tetapi tidak dapat memotong kepala lawan seperti sebelumnya. Ziyun! Siluet Qin Yichen berkedip. Dan jika Anda terus bertarung, Ziyun bisa mati. Jadi terlepas dari konsekuensi dari kegagalan pengujian, dia langsung mematahkan sinar cahaya di tepinya dan menangkap awan ungu itu. Ledakan. Ziyun mengambilnya. Tetapi ketika Qin Yichen masuk ke platform cahaya, dia melihat cahaya dan bayangan itu perlahan menghilang dan menjadi milik patung naga banjir. Aula besar tampak tenang kembali. Ziyun, kamu baik-baik saja? Melihat jantung dada Ziyun, mata Qin Yichen berkibar. Dan dia dengan cepat mengeluarkan obat abadi untuk memurnikannya sendiri, dan kemudian menuangkan arus ke dalam lubang darah di dada yang pertama. Batuk-batuk, tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Ziyun berdiri kokoh dan berdiri, mengangkat senyuman untuk menghibur beberapa orang. Tetapi senyuman itu sangat memalukan di mata Qin Yichen. 10-8 pertandingan berturut-turut, kamu sudah hebat. Melihat bahwa Ziyun tidak mengkhawatirkan hidupnya, Qin Yichen menarik napas panjang dan memujinya dari lubuk hatinya. Ziyun mampu bertahan pada langkah ini. Itu benar-benar luar biasa. Lu Xiaolu juga datang, dan bibir Sakura bergumam, salahkan aku karena serakah. Kalau tidak kamu bisa memenangkan permainan ini. Ziyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan salahkan kamu, bahkan jika ada Cunyang Bao Zhao Kao. Aku mungkin tidak akan menang. Ziyun mengatakan yang sebenarnya. Dia memiliki kekuatan terbaik dan paling jelas tentang dirinya sendiri. Selain itu, mulut Lu Xiaolu juga sama. Setelah iblis itu langsung terbunuh, kerugiannya tidak lebih baik dari Ziyun. Lu Xiaolu tidak lagi berbicara, tetapi hanya meletakkan tangan dejek di jantung Ziyun. Cahaya hijau pucat muncul, dan benar-benar melihat penyembuhan daging Ziyun dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Ini, Qin Yichen terkejut. Jika rusa 9 warna memiliki 9 jenis kekuatan magis, dia sudah melihat 6 jenis. Ini berbeda dari kecepatan berkat biru, tetapi hijau cerah. Logam, kayu, air, api, tanah, air dapat mencairkan es. Ini seharusnya menjadi penyembuhan elemen kayu. Tidak hanya itu, Qin Yichen terkejut dengan kecepatan penyembuhan yang dilakukan oleh Lu Xiaolu. Tidak heran jika rusa 9 warna adalah asisten terbaik. Tidak hanya sarana komprehensif, setiap item sangat luar biasa. Setelah wajahnya mereda, Ziyun menunjukkan rasa kasihan. Sayangnya, saya tidak bisa melihat seberapa kuat patung terakhir itu. Setelah dia awalnya berencana untuk mengalahkan patung ke-9, bahkan jika dia bukan lawan terakhir dari cahaya dan bayangan. Setidaknya dia bisa membuktikan kekuatan lawan untuk bosnya. Tidak apa-apa, Qin Yichen terhibur. Belum lagi kekuatan cahaya dan bayangan dari redup ke-10 dan ke-9. Dia juga bisa menyimpulkan kekuatan redup terakhir. Saya khawatir lawan terakhir adalah Dewa Emas yang sebenarnya. Dengan mengingat hal ini, beberapa orang di Qin Yichen sedikit berhati-hati. Bagaimana Golden Immortal ada? Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang paling kuat di bawah alam dewa. Poin kuncinya adalah memenangkan 9 atau 1 pertandingan berturut-turut sebelum menghadapi Golden Immortal. Meskipun kekuatan 10-9 cahaya dan bayangan pertama tidak sebagus Dewa Emas, beberapa yang terakhir juga merupakan 9 puncak lapisan surgawi, terutama 9 ke 10, yang lebih lemah dari Dewa Emas. Saat berbicara, tetapi setelah melihat suara keras datang dari aula besar, beberapa orang dari Qin Yichen bergegas pergi dan menemukan pintu kuil lain terbuka. Tidak ada patung di pintu gerbang, tetapi ada kolam lubang. Qin Yichen agak waspada. Sejak Chongmen tetap ada, dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap lubang. Namun, tidak seperti 10.000 belatung Chongmen. Saat ini di kolam lubang, kabut tebal mengapung. Di antaranya terdapat air kolam yang lebih murni dan jernih.
Ini, cairan peri kelas atas. Qin Yichen dan yang lainnya berseru. Genangan besar cairan peri kelas atas seperti itu sangat luar biasa. Apakah ini hadiah untuk Ziyun? Di hadapan kumpulan makhluk abadi kelas atas, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk menikmatinya. Karena dia pasti tidak bisa tampil abadi kelas atas dengan sia-sia. Jelas, itu adalah kemenangan beruntun Ziyun dalam 8 atau 8 pertandingan. Melihat lebih dekat, meskipun genangan cairan peri kelas atas ini tidak dangkal, tetapi tidak penuh. Masih beberapa inci lebih dalam, tampaknya Ziyun berhenti di cahaya dan bayangan ke-9. Namun, dari celah beberapa inci, tidak sulit untuk melihat bahwa ada banyak cairan peri kelas atas yang sesuai dengan 2 cahaya dan bayangan terakhir. Tampaknya semakin banyak patung setelah kemenangan, semakin banyak hadiahnya. Tidak hanya itu, beberapa orang dari Qin Yichen juga melihat bahwa di balik genangan cairan peri kelas atas ini, ada juga pintu istana yang megah, yang lebih tinggi dan lebih tua dari pintu di belakangnya. Mungkinkah, di balik ini adalah harta paling berharga dari Yamen? Alis Qin Yichen sedikit berkedut, meskipun tidak ada jawaban. Tetapi tidak ada gua di belakang aula ini. Namun, saat ini, gerbang ditutup rapat. Qin Yichen memperhatikan bahwa ada 20 ukiran totem naga banjir di pintu kuil kuno ini, yang tampaknya sesuai dengan 20 patung itu. Tetapi saat ini, hanya 8 atau 8 yang dicerahkan. Tiba-tiba, itu karena Ziyun hanya mengalahkan 10 atau 8 patung. Melihat 2 patung redup, Qin Yichen menggosok dagunya. Mungkinkah, untuk mengalahkan semua patung, akankah pintu ini terbuka? Itu sangat mungkin. Ziyun menundukkan kepalanya. Dengan kata lain, saya telah memainkan 10 atau 8 patung. Apakah Anda hanya perlu mengalahkan 2 patung berikutnya? Qin Yichen berharap demikian. Jika tidak sulit, dia dan Lu Xiaolu akan sendirian. Tapi dia tidak selalu merasa semudah itu. Mungkin setelah mengubah debut saya harus menantang lagi dari awal. Qin Yichen bergumam. Jika ini masalahnya, itu bukan lelucon. Saat berbicara, saya melihat fluktuasi besar di belakang aula besar di belakang saya. Dan secara bertahap, platform optik pulih, seperti sebelum debut Ziyun. Di luar aula besar Yamen, kabut iblis besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke reruntuhan Yamen, sehingga 18 patung memulihkan keagungan dan keganasan mereka. Qin Yichen merasakan fluktuasi semacam ini, sudut mulutnya berkedut, sepertinya kita benar-benar harus menantang lagi.